warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Panua. Pemirsa, Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Sabtu 24 Desember 2022. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali dan Modi, maskot TV Digital Indonesia. Inilah Kalimantan Selatan hari ini. Selengkapnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejak 2 tahun terakhir, puluhan sekolah dasar di Kota Banjarmasin tidak memiliki kepala sekolah definitif. Kondisi ini diakui disebabkan beberapa faktor seperti banyaknya pejabat yang memasuki purna tugas dan proses pengangkatan kepala sekolah baru terkendala sertifikasi. Sekitar 70 sekolah dasar yang ada di Kota Banjarmasin saat ini tak memiliki kepala sekolah definitif. Lowongnya jabatan ini sudah berlangsung hampir 2 tahun terakhir atau selama masa pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi mengaku kondisi ini terjadi lantaran berbagai faktor, seperti banyaknya pejabat yang purna tugas ataupun kepala sekolah yang meninggal dunia. Hal ini tidak berbanding lurus dengan jumlah calon kepala sekolah baru yang memenuhi persyaratan. Salah satunya harus mengantongi sertifikasi sebagai guru penggerak. Terlebih untuk mendapatkan sertifikasi ini, calon kepala sekolah wajib mengikuti beberapa program kompetensi yang selama pandemi COVID-19 pelaksanaannya tak berjalan mulus. Untuk menutupi kekurangan yang terjadi, Dinas Pendidikan mengangkat sejumlah pelaksana tugas. Namun langkah ini dinilai juga belum efektif. Sedikitnya kan jadi hambatan dari sisi administrasinya, karena pengelolaan sekolah itu kan ada tanggung jawab yang dilakukan, ya mereka tanggung jawab sebagai pengeluaran dana BOS. Nah sehingga itu juga, ada kita angkat menjadi PLT sekolah-sekolah terdekat, namun itu juga tidak efektif karena mereka kan juga concern kepada sekolah mereka, sehingga itulah menjadi hambatan. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berjanji bakal mengebut sertifikasi bagi calon kepala sekolah tingkat dasar pada 2023 mendatang. Sehingga mereka yang lolos sertifikasi akan segera dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan yang tersebar pada puluhan sekolah dasar di Kota Banjarmasin. Hans Kimberland, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, 70 sekolah dasar yang ada di Kota Banjarmasin saat ini tidak memiliki kepala sekolah definitif. Lowongnya jabatan ini juga sudah berlangsung selama hampir 2 tahun atau selama masa pandemi COVID-19. Apa pengaruh kekosongan ini terhadap manajemen pendidikan dasar di Kota Banjarmasin? Berikut kita akan berbincang dengan pengurus pusat, tepatnya Direktur Advokasi dan Perlindungan Guru Ikatan Guru Indonesia dengan Bapak Gusti Suryan. Assalamualaikum Pak Suryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Suryan? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, baik juga Pak hari ini Pak ya. Baik, sekali lagi saya konfirmasi bahwa di pengurus pusat Bapak menjabat sebagai Direktur Advokasi dan Perlindungan Guru Pak ya, Ikatan Guru Indonesia. Ini pengurus pusat ya. Di pengurus Kalimantan Selatan juga menjadi pengurus? Kita dari Dewan Pembina. Oh, jadi Dewan Pembina. Baik, baik. Nah, terkait dengan permasalahan yang ada sekarang, kepala sekolah di sekolah dasar banyak mengalami kekosongan. Apa yang bisa Bapak soroti terkait dengan hal ini? Dari berbagai diskusi dengan teman-teman guru, kita mendapatkan sebuah informasi ya. Masukan-masukan. Sebenarnya persoalan ini adalah terkait dengan hal yang sangat prinsip ya, hal sangat krusial sekali. Kalau bicara kompetensi kepala sekolah di Kota Banjarmasin, kita yakin tidak kurang. Banyak yang punya kompetensi, banyak yang punya kemampuan untuk menjadi kepala sekolah. Baik. Namun regulasi yang mengaturnya ini yang menjadi persoalan. Karena dari Permendikbud itu kan mewajibkan, yang terbaru tahun 2021 itu mewajibkan kepala sekolah harus mempunyai sertifikat pendidik, kemudian juga mempunyai cakep ya, sertifikat calon kepala sekolah, kemudian juga ditambah lagi mempunyai sertifikat guru penggerak. Nah ini agak susahnya. Kenapa kita bilang susah? Kalau guru penggerak itu kan hampir setiap gugus itu tidak banyak, ada beberapa saja. Baik. Ada beberapa saja. Nah, dan ini yang menjadi polemik sebenarnya. Walaupun ini menjadi sebuah polemik, tapi kalau kita melihat edaran dari Direktur GTK
tahun 2022 nomor 0378 itu sebenarnya ada memberikan sebuah solusi. Artinya pemerintah daerah, satuan pendidikan bisa saja menugaskan guru sebagai kepala sekolah tanpa mempunyai sertifikat pendidik, kemudian juga sertifikat calon kepala sekolah. Bahkan sertifikat guru penggerak. Nah, ini tinggal bagaimana mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan untuk memenuhi kekurangan itu. Baik, artinya banyak sekali sebenarnya calon-calon kepala sekolah yang memiliki kompetensi sesuai dengan kapasitasnya, tapi memang terkendala dengan regulasi yang ada, sertifikat pendidik, kemudian tadi juga harus mempunyai dokumen calon kepala sekolah, kemudian juga sertifikat guru penggerak yang yang paling susah adalah yang ketiga ini mungkin yang Pak ketiga. Suryan, ya? Karena sertifikat guru penggerak itu kalau kita dapat bocoran dari Kemendikbud itu biayanya tuh dalam 6 bulan tuh hampir 19 juta. Bayangkan besar sekali kan kalau dilaksanakan di daerah kan. Beda dengan PPG mungkin 5-6 juta aja. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya kalau kita lebih menukik lagi, ada persoalan apa sebenarnya di sini kan? Ternyata kalau kita melihat dari apa yang terjadi di kawan-kawan guru kita, kebanyakan dari mereka memang melihat pada tataran, mohon maaf bahasanya, finansial sebenarnya. Secara finansial, kalau kita melihat tunjangan guru kita di Kepsek dan guru di Kota Banjarmasin ini kan hampir tidak jauh beda gitu. Kalau Kepsek itu kan tunjangan 1.750.000. Kemudian kalau guru yang non sertifikasi itu dia dapat 1.500.000. Yang sertifikasi itu jadi 500 saja. Walaupun daerah lain jadi potong ya 1 jutaan ya. Nah, yang jadi persoalan di mana? Artinya bedanya 250. Selisihnya sedikit sekali, Pak ya. Sementara kalau kita bicara tugas, peran, wewenangnya, tanggung jawabnya berat sekali. Jadi banyak guru kita yang cari aman sebenarnya. Jadi ada bahasa mereka menjadi Kepsek itu tidak lebih sejahtera ketimbang guru. Alasan seperti itu juga mungkin menjadi salah satu dari beberapa yang akhirnya tidak menjadi kepala sekolah begitu. Selain juga memang terhalang dari sertifikat yang harus dimiliki seperti tadi sertifikat guru penggerak yang ternyata cukup menguras biaya juga untuk bisa mendapatkan sertifikat itu. Tidak ditanggung oleh pemerintah kah? Ada subsidi barangkali? Selama ini kan pemerintah pusat yang Kemendikbud yang mengadakan ya. Nah, jadi solusi tadi sudah disampaikan oleh lewat edaran Dirjen GTK ya. Jadi pemerintah daerah bisa mengangkat dengan perjanjian sampai 4 tahun. Nah, ini lagi persoalannya. Guru-guru itu melihatnya juga dari sisi ini. Kalau nanti 4 tahun tidak lagi kan juga ribet juga. Menyiapkan menjadi sebuah kepala sekolah itu luar biasa loh tanggung jawabnya. Mulai dari menyiapkan visi misi, kemudian menyiapkan misi dan visi misinya, menyiapkan rencana kerja sekolah. Yang lebih berat itu laporannya. Laporan-laporan itu yang banyak itu kan. Nah, ini yang membuat beban mereka sangat berat dan tidak jarang orang mau gitu kalau melihat dari sisi kinerjanya itu. Apalagi tadi berbanding lurus beda dengan sisi finansial yang didapat. Nah, jadi inilah yang salah satu membuat mungkin minat guru-guru kita yang orang yang mohon maaf bahasa kita yang memang tidak menyukai tantangan itu kan, karena lebih mau mengambil mau mengambil aman saja gitu kan. Kalau jadi guru kan apa susahnya? Tinggal ngajar kan lah, selesai ngajar pulang, tidak ada beban apa-apa, tidak mikir apa-apa. Kalau kepala sekolah dia memberikan sebuah tanggung jawab besar di sekolahnya, memastikan bagaimana proses pembelajarannya, memastikan siswanya seperti apa gitu kan. Hal-hal yang terkait dengan laporan evaluasi sekolah itu yang paling berat. Nah, inilah yang membuat kenapa sekali lagi minat mereka itu lebih
lebih kurang untuk menjadi kepala sekolah. Walaupun saya sampaikan tadi Banjarmasin itu tidak kurang, banyak sekali punya kompetensi itu. Tadi tinggal Bapak Ibu guru kita apa mau cari aman gitu kan. Ini yang jadi masalah. Mungkin ada beberapa solusi ya, mungkin yang bisa ditawarkan ke depannya agar Bapak Ibu guru kita punya minat. Karena ini adalah wajar. Kalau kita lihat wajar dalam konteks kinerja itu harus berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Baik. Jadi kesejahteraan juga barangkali di kedepannya harus diperhatikan juga, sehingga memunculkan motivasi bagi calon-calon kepala sekolah untuk bisa mau menjadi kepala sekolah begitu ya. Betul. Nah, selain juga tadi dari dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk menjadi seorang kepala sekolah begitu. Nah, kalau melihat dengan adanya kekosongan ini, Pak Suryan, apa yang terjadi dengan pendidikan dasar di kota kita ini akhirnya? Kalau kita melihat gini ya, Pemko, pemerintah kota terkait dinas pendidikan itu melakukan kebijakan untuk mengantisipasi. Kita lihat mereka itu menempatkan satu kepala sekolah itu di beberapa sekolah, ini kan. Jadi ada satu kepala sekolah induk, dia juga menjadi PLT sekolah lain. Baik. Bahkan ada sampai 3. Nah, efeknya apa? Nah, ini efektivitas kinerja kan. Efektivitas kinerja, kemudian pelayanan, kemudian juga ada kesan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dalam konteks di sekolah itu konteksnya adalah pelayanan seadanya saja. Dan ini yang tidak kita harapkan kan. Karena apa? PLT itu lagi-lagi tidak ada tunjangan. Ini kan jadi persoalan. Tidak maksimal takutnya ya kalau banyak yang digarap ini. Kebanyakan yang diurus itu kinerjanya tidak efektif dan tidak maksimal. Kemudian harapan sebuah pelayanan itu kan harus maksimal. Pelayanan prima yang kita harapkan. Kalau dia pegang 3 sekolah itu berat. Berat. Apalagi dia bolak-balik. Nah, inilah yang jadi persoalan sebenarnya. Dan menyikapinya walau bagaimanapun harus ada sebuah terobosan baru ya, terobosan yang harus dilakukan. Yang pertama tadi regulasinya dipermudah itu. Baik. Regulasi dipermudah. Kemudian penghargaan terhadap kepala sekolah kita. Baik. Kita yakin kalau santainya insentifnya 3 juta aja rame yang menjadi kepala sekolah. Oke. Baik, 2 hal ini yang patut mungkin menjadi garis besar agar bisa memotivasi bagi guru-guru yang ingin menjadi kepala sekolah. Regulasinya harus dipermudah untuk menjadi seorang kepala sekolah, dan penghargaan yang didapat kepada kepala sekolah harus setimpal gitu ya, sepadan, sesuai dengan beban yang dikerjakan begitu. Tidak hanya bikin laporan kemudian juga mengurusi urusan sekolah begitu. Bahkan SDM-nya, guru-gurunya juga menjadi tanggung jawab besar bagi si kepala sekolah gitu ya. Mengatur SDM juga merupakan sebuah tantangan juga bagi seorang kepala sekolah begitu. Dan satu lagi, regulasi yang dibuat oleh edaran Direktur GTK itu ada kontrak 4 tahun. Ada kesan setelah 4 tahun selesai. Setelah capek-capek menyiapkan semua terkait dengan sekolah kan, berhenti kembali jadi guru lagi kan. Ini juga menjadi momok juga bagi guru kita. Nah, harapan kita juga tidak sekedar kontrak 4 tahun saja. Jadi kalau memang dia punya kompeten untuk menjadi leader yang baik, dilanjutkan. Baik. Dan jangan kecenderungan memberhentikan kontrak kerjanya itu. Oke, tapi di peraturan tersebut menyebutkan bahwa kontrak bisa diperpanjang setelah 4 tahun kah atau bagaimana? Itu nanti regulasinya lagi-lagi kan kembali kepada regulasi awal. Baik. Bahwa karena kekosongan itu harus diambil kebijakan lagi. Nah, maksud kita kebijakan inilah yang nantinya diberikan oleh pemerintah dalam konteks mungkin pada saat dia menjadi kepala sekolah dengan kontrak 4 tahun tadi, dan itu dibarengi dengan dipermudah dia untuk mendapatkan sertifikat calon kepala sekolah, sertifikat guru penggerak, diprioritaskan bahasa kita. Nah, kalau mereka mempunyai semua persyaratan, otomatis dia lanjut. Akan mudah, mulus jalan untuk menjadi kepala sekolah begitu.
Pak Suryan. Baik. Nah, kalau sekarang yang terjadi kekosongan sudah ada begitu dan calon-calon kepala sekolah masih belum terpenuhi di beberapa sekolah dasar di Kota Banjarmasin. Kondisinya sekarang apa yang mestinya dilakukan oleh Dinas Pendidikan menurut Pak Suryan sendiri? Sekali lagi, kepala sekolah itu kan ujung tombak dari satuan pendidikan di akhir ya. Dia pemimpin lembaga pendidikan. Baik. Dan ini bagian dari sebuah pelayanan. Baik. Pelayanan yang terkait dengan itu kan Dinas Pendidikan ya. Baik. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau ini terjadi kekosongan, otomatis akan berimpact. Baik. Berimpact kepada pelayanan. Dan ini harus secepatnya dicarikan solusinya untuk didefinitifkan. Kalau PLT kan tidak maksimal itu. Tidak maksimal dan wewenang dan tugasnya juga agak beda, ada peran dan tugasnya agak beda ketimbang jadi definitif. Ini yang kita harapkan karena sudah ada regulasi yang mengatur untuk itu dan tinggal bagaimana menyikapi dan bijaksananya. Baik, sesegeranya mungkin dari pihak dinas sesegera mungkin mengisi kekosongan tersebut dan juga diharapkan dengan regulasi-regulasi yang ada dari pemerintah pusat bisa memangkasnya begitu sehingga mempermudah para guru untuk bisa menjadi kepala sekolah. Kita memberikan sebuah ilustrasi mungkin ya. Coba ilustrasinya adalah pada saat kekosongan kepala daerah akan berhenti, Mendagri cepat memproses itu. Baik. Kenapa? Karena dikhawatirkan ini hubungannya dengan apa? Dengan pelayanan. Baik. Karena pendidikan sangat urgen sekali untuk betul. Kemajuan di kota dan juga di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Suryan sudah hadir bersama kami dalam program Kalimantan Selatan hari dalam dialog singkat dan mudah-mudahan regulasi nanti dipermudah, kemudian juga penghargaan kepada kepala sekolah juga ada apresiasi yang lebih dibandingkan dengan sekarang ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.